Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, lestarikan hewan dan tumbuhan, pada pembelajaran keempat. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, Bu guru siapa sih yang sedang menjelaskan ini? Sebelumnya, perkenalkan, nama Bu Guru Rika Erlinawati, bisa dipanggil Bu Rika, asalnya dari Demak. Nah, kebetulan Ibu adalah mahasiswa PPL dari PGSD Unisula yang sedang melakukan kegiatan PPL di SD Negeri Bintoro 1. Nah, pada pagi hari ini, Bu Guru menggantikan Bu Dian untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Kita langsung ke materi ya anak-anak. Nah, di sekitar kalian pasti ada banyak hewan kan? Nah, kalian tahu nggak sih bahwa menyayangi hewan adalah wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini siapa yang senang memelihara hewan atau menyayangi hewan? Itu termasuk wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa ya anak-anak. Nah, di sini ada bacaan, dapat kalian baca di buku tematik halaman 139. Bagaimana sih hubungan antara Alia dan si belang ini? Ada yang tahu nggak hubungannya itu bagaimana? Ya, hubungan antara Alia dan si belang itu saling menyayangi. Kalian tahu nggak sih apa pesan moral yang terkandung dalam teks bacaan tersebut? Ya, pesan moralnya yaitu sayangilah hewan karena hewan juga makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus saling menyayangi ya anak-anak. Nah, ingatkah kalian bahwa Pancasila juga mengatur antara manusia dengan lingkungan alam? Sudahkah kalian mempraktekkan sikap peduli lingkungan dan menyayangi hewan, merawat hewan yang ada di sekitarmu? Ayo, di sini siapa yang sudah mempraktekkan sikap peduli lingkungan dengan menyayangi juga merawat hewan? Di sini ada pengamalan nilai sila Pancasila. Rajin membantu orang tua memberi makanan hewan peliharaan di rumah, termasuk pengamalan sila keberapa anak-anak? Iya, sila ke-1 dan sila ke-2. Ada yang tahu kenapa alasannya? Ya, karena mencerminkan sikap syukur pada Tuhan yang Maha Esa, juga mencerminkan nilai kemanusiaan karena telah membantu orang tuanya. Ayo, di sini siapa yang senang membantu orang tuanya? Kalian harus sering membantu orang tua ya, walaupun di rumah. Yang kedua, membersihkan kembali sisa-sisa sampah saat piknik ke kebun binatang. Itu termasuk pengamalan sila keberapa anak-anak? Ya, sila ke-2. Karena telah menghargai sesama dengan menjaga kebersihan lingkungan atau kebersihan tempat wisata. Jadi, kita harus bisa saling menghargai ya dengan tetap menjaga kebersihan. Berdiskusi dan memutuskan untuk melakukan gotong royong membersihkan kandang kambing milik paman. Itu termasuk pengamalan sila keberapa anak-anak? Ya, sila kedua, ketiga, dan keempat. Ada yang tahu kenapa alasannya? Karena telah menghargai hasil musyawarah
bersatu untuk melakukan kegiatan gotong royong atau membersihkan kandang kambing milik paman. Memberi upah yang layak pada karyawan di tempat peternakan ayam. Itu termasuk pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Yo. Ya, itu sila kelima. Karena bersikap adil dengan memberikan upah yang sama dengan pegawai di tempat lainnya. Kita harus memiliki sikap yang adil ya anak-anak. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu laporan investigasi? Ada yang tahu tidak? Bagaimana dengan warga di sekitar rumahmu? Apakah mereka juga peduli dengan hewan di sekitar rumahnya? Nah, di sini ada pengertian. Laporan hasil investigasi adalah sebuah bentuk dokumen atau penyajian yang berisi tentang fakta suatu keadaan dari kegiatan reportase yang dilakukan lewat penelusuran yang mendalam terhadap kasus tertentu. Nah, contohnya kita melakukan investigasi, menanyai ke tetangga-tetangga kita tentang hewan peliharaannya. Kita tanyakan jenisnya, cirinya, terus makanannya. Nah, hasil investigasi atau hasil wawancara dari tetangga-tetangga tersebut kita kumpulkan dan kita jadikan laporan hasil investigasi. Ingat ya anak-anak, dengan merawat, menghimbau keluarga dan teman untuk menyayangi hewan, berarti kita telah ikut melestarikan keberadaan hewan di bumi. Kita harus ikut melestarikan keberadaan hewan di bumi ya, supaya kelak anak cucu kita dapat menikmati beragam jenis hewan. Nah, dengan kita menyayangi hewan itu merupakan ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis hewan ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada poster tentang lingkungan alam ya anak-anak. Kita harus tetap menjaga bumi kita agar kelangsungan hidup tetap berlangsung ya anak-anak, dan hewan-hewan tetap ada, tidak punah. Jadi kita harus saling menjaga dan juga saling menyayangi. Nah, buat tugas kalian di rumah yaitu membuat poster semenarik mungkin dengan tema lingkungan alam. Nah, kalian berkreasi sekreatif mungkin ya anak-anak. Nanti posternya difoto dan dikirim via WA ya anak-anak. Sekian pemaparan materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.